Angkatan 10 Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada hari ini saya bersama dengan rekan saya, sama guru pendidikan agama Katolik di SD Santa Melania. Selamat pagi Bu Farel. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi, di mana nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau percakapan ini dilakukan sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas, di kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan pembelajaran dalam kelas, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu? Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti? Tujuannya sesuai dengan materi yang saya bawakan nanti Pak, tentang mukjizat. Iya. Mereka mampu mengetahui apa itu sebenarnya mukjizat dan apa saja mukjizat yang dilakukan Yesus. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya. Artinya Ibu ingin anak-anak memahami tentang arti mukjizat dan juga jenis-jenis mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Begitu Ibu ya. Baiklah Ibu. Jadi ada dua tujuan. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Ibu. Nah, saya juga ingin mendengar nih, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin strategi pembelajarannya, modul pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau mungkin metode ya bisa nanti metode bercerita ya, itu Pak. Kemudian ada keterampilan dan pengetahuan di mana mereka mampu menjelaskan materi tentang mukjizat itu. Kemudian mereka bisa menuliskan apa yang mereka dapatkan. Baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi diskusi ya, diskusi, lalu kemudian nanti pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran diskusi dan juga dengan keterampilan yang mau diharapkan bisa praktekkan begitu ya, dalam hal mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Ada nanti fokus ya Pak ya, media baru gambar tentang ataupun video-video tentang mukjizat ini. Oh, gitu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kelas berapa? Dan juga di jam pelajaran berapa? Sini Pak, di jam keempat. Hari Senin jam keempat ya. Di kelas 5. Baik Ibu. Jadi nanti di kelas 5 ya, pada jam ke-4 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ya Bu dalam proses pembelajarannya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya menjadi terinspirasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik begitu Pak, karena nanti
bertemu lagi pada saat nanti observasi di kelas 5 ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Demikian persahabatan kita, terima kasih atas waktu itu ya. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah kita mau belajar hari ini? Hadirkah semuanya? Siapa yang tidak hadir? Oh, 2 orang berarti ya. Oke, sekarang kita mau memulai pembelajaran kita. Judul pembelajaran kita yaitu tentang mujizat Yesus. Nah, sebelum itu kita akan menyanyi dan berdoa. Nanti lagu akan dipasang, kemudian doa dipimpin oleh si Joyce ya. Sudah siap belajar kan? Mari kita bernyanyi ya. Semuanya bernyanyi ya. Semuanya bernyanyi. Doa ya yang dipimpin oleh Joyce. Silakan Joyce. Mari kita berdoa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini dia ya. Tentang mujizat Yesus. Nah, pelajaran kita hari ini tentang mujizat Yesus ya. Mujizat Yesus. Jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti dari mujizat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan
kejadian yang luar biasa yang tidak terduga kan? Itu berasal dari Tuhan. Kemudian mengapa Yesus melakukan mujizat? Mengapa Yesus melakukan mujizat? Mengapa Yesus melakukan mujizat? Mengapa Yesus melakukan mujizat? Untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah. Itu dia ya. Apa Sen? Dia melakukan mujizat untuk menyembah. Iya. Dia menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah. Kemudian kenapa Yesus juga membuat mujizat? Ya. Dia juga sering melakukan mujizat kepada manusia kan? Mengajarkan mujizat melalui apa? Melalui perumpamaan. Iya. Ya. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, bagaimana iman kita? Iman kita juga semakin bertambah dan semakin percaya kepada Tuhan. Ya. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan ya. Banyak sekali mujizat ya yang dilakukan Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Maka kita harus berserah kepada Tuhan. Contoh, kalau kita sakit, kita jangan langsung putus asa. Kita mohon kepada Tuhan supaya diberikan kesembuhan. Pasti Tuhan memberikan mujizatnya bagi kita ya. Baik, sekarang kita akan menonton video. Nah, setelah nanti Ibu tayangkan video, kamu simak dengan baik ya. Nanti akan Ibu tanya apa yang kau lihat dalam video tersebut ya. Bisa kan? Oke, kita akan melihat videonya ya. Silakan kita lihat dan kita tonton ya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, salam dalam kerajaan Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih sudah mengetahui bahwa saya adalah seorang Fransiskan, tepatnya Fransiskan Kapusin. Fransiskan artinya ialah pengikut dari Santo Fransiskus Assisi. Dalam video ini, saya beberapa kali mencoba memberikan kepada kita hal-hal yang merupakan kekayaan tradisi Fransiskan. Misalnya, perihal tempura di Patung Fransiskus. Saya juga pernah menerangkan perihal arti pertolongan terus-menerus yang merupakan kekhasan dari Santo Fransiskus. Nah, kali ini saya mau berbagi lagi kepada kita perihal satu kekayaan dalam Fransiskan, yaitu salib kaul. Salib kaul adalah salib dengan bentuk seperti huruf P. Mudah-mudahan Anda sudah pernah melihatnya. Setidak-tidaknya mereka yang dilayani oleh para pastor dan suster Fransiskan mungkin sudah pernah melihat atau bahkan sudah pernah ikut menggunakan salib kaul ini. Dan salah satu fakta yang menarik ialah bahwa di daerah kami ini, di Kesultanan Agung Medan di Sumatera Utara ini, ada banyak sekali Fransiskan, entah itu pastor, budak, maupun suster. Maka akhirnya di daerah ini salib kaul menjadi cukup dikenal. Bahkan akhir-akhir ini yang bukan Katolik pun sudah kerap menggunakan salib kaul. Jadi misalnya, kalau kami menjumpai orang menggunakan salib kaul, kami tidak akan langsung berpikir bahwa orang tersebut adalah orang Katolik. Karena memang faktanya, non-Katolik pun sudah banyak yang sudah mengenal dan tertarik menggunakan salib kaul ini. Kita patut bergembira bahwa semakin banyak yang menggunakan salib kaul. Tetapi teman-teman kita harus berjuang lagi untuk menjelaskan dan mengajak mereka mengetahui apa sebenarnya makna dari salib kaul ini. Karena banyak orang yang bisa tahu dan menggunakannya tanpa tahu maknanya. Apalagi sekarang orang-orang non-Katolik pun sudah tahu bagaimana cara membeli salib kaul ini.
Misalnya kalau mereka selesai mengikuti retret di rumah-rumah retret yang dikelola oleh para Fransiskan atau di toko-toko rohani Katolik. Tahu adalah simbol khas Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi menggunakan tahu sebagai tanda tangannya. Hal ini misalnya tampak dalam surat itu yang diberikan Fransiskus kepada saudara terkasihnya, yaitu saudara Leo. Saudara Leo menyimpan peran ini dan menjadi sarannya dan berharga hingga saat ini. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Fransiskus mencantumkan tanda tahu kebesaran ini daya yang membuat tanda tangan. Ada banyak kisah tentang hubungan Fransiskus dengan salib tahu. Tetapi Fransiskus ini tidak pernah menjelaskan mengapa ia menjadikan salib tahu ini sebagai tanda karena itu, ada banyak cerita-cerita yang muncul sebagai dugaan alasan mengapa Fransiskus memilih kulit sebagai tanda resmi. Ada yang meyakini bahwa Fransiskus tergerak untuk membuat tanda tahu lantaran mendengar bacaan kitab suci dan kitab perjanjian lama, yaitu Yesaya, yang berkisah tentang bahwa kalau orang tertipu mau selamat, maka ia harus bertobat. Dan sebagai tanda pertobatannya ialah menulis huruf D di keningnya, di kening orang yang bertobat tersebut. Jadi ini salah satu dugaan mengapa Fransiskus memilih tahu sebagai simbol khasnya, yaitu bahwa diduga ia pernah mendengar kisah dari kitab Yesaya ini, di mana kitab Yesaya menerangkan huruf tahu sebagai tanda pertobatan. Dan memang Fransiskus sejak awal ingin menjadi saudara pertobat. Ada banyak cerita lainnya perihal dugaan mengapa Fransiskus menggunakan tanda tahu sebagai tanda asli. Nah, terkait dengan tanda tahu ini, ada juga kisah-kisah mujizat penyembuhan yang terjadi terkait dengan tanda tahu. Salah satunya demikian. Suatu waktu, seorang laki-laki yang cukup dekat dengan Fransiskus sedang sakit dan sudah tidak mampu berjalan. Orang ini sudah hampir kehilangan harapan untuk sembuh. Namun pada suatu malam saat berdoa, ia teringat kepada Fransiskus dan ia kemudian seolah-olah menyapa Fransiskus, seolah-olah Fransiskus ada di sini. Ia menunduk kepada sang Fransiskus dan dia berkata, "Oh Fransiskus yang suci, tolonglah aku. Ingatlah bagaimana dulu aku melayanimu dan kesetiaanku yang telah ditunjukkan kepadamu. Aku menyediakan seekor keledai bagimu dan aku mencium tangan dari kakimu. Aku memiliki devosi yang besar kepadamu dan aku pun ingin menjadi dermawan bagimu. Sekarang lihatlah aku ini sedang dalam keadaan hampir mati dalam kesakitan yang amat parah." Dan tampaknya Santo Fransiskus sungguh mendengar keluhan itu, maka tergerak oleh keluhan orang ini dan juga karena teringat akan kebaikan dan pelayanan orang ini yang telah diterima oleh Fransiskus, maka sebagai tanda terima kasih dari Fransiskus Assisi, Fransiskus bersama saudara Dina muncul dalam sebuah penglihatan. Fransiskus mengatakan kepada orang itu bahwa dia datang untuk menjawab permohonan orang itu dan membawa kesembuhan bagi orang itu. Fransiskus menjamah bagian tubuh yang satu dengan kayu kecil yang berbentuk seperti salib tahu. Lalu pada tempat yang sama itu, di mana ada bisu itu, keluar orang dan akhirnya orang itu sembuh total dalam sekejap. Yang lebih dalam adalah bahwa tanda salib tahu ini masih berbekas di tempat itu untuk mengingatkan orang itu akan mujizat yang terjadi atas dirinya. Jadi ada mujizat yang dikerjakan oleh Fransiskus dengan tanda salib tahu ini. Demikianlah kita berbicara sedikit perihal salib tahu. Lihatlah, ada banyak makna dan kisah luar biasa terkait salib tahu. Ada mujizat yang akan terjadi jika kita menggunakan salib tahu. Kita bisa berharap mujizat ini, mujizat itu. Tapi di luar mujizat yang kita harapkan itu, satu mujizat yang paling penting adalah
bahwa dengan selalu tahu kita dihantar menuju pertobatan, bahwa cari tahu adalah tanda pertobatan, dan pertobatan adalah mujizat terbesar. Karena dengan pertobatan hidup kita diselamatkan seiring bagi Allah. Ini jauh lebih penting dari mujizat apapun. Maka itulah pertama ini, Allah adalah simbol pertobatan, mengajak kita untuk menjalani pertobatan seperti yang dilakukan Fransiskus Asisi. Yesus, engkau adalah Kita tadi sudah melihat video ya yang telah disajikan di depan, dan video itu berbicara tentang salib kayu yang ada yang dipakai oleh Fransiskan, dan ada kisah gitu ya. Nah sekarang aku akan menanyakan kepada kamu ya, apa kesanmu serta tanggapanmu atas video yang telah kita tontonkan? Apa pesan? Saya terkesan ingin memberitahu kita bagaimana gitu ya. Apa pesannya? Ya, siapa? Pesanmu, tanggapanmu terhadap video tadi. Bagaimana tanggapanmu terhadap video tadi? Ayo, Ciko. Sini Ciko nak. Ya, sampaikan tanggapannya ya. Oke. Tanggapan saya tadi saya dari mau menikmati pembentukan di gereja. Iya, bagus ya. Tepuk salut. Silakan Nina. Salut. Ya, siapa lagi? Ya, silakan Alvin maju ke depan. Tanggapan saya adalah saya harus memuji Tuhan, rajin ke gereja dan membaca kitab suci dan mendengarkan nama Tuhan. Ya, bagus. Tepuk salut. Iya, nah, bagus sekali ya. Dari video tadi, termasuk sudah menyampaikan kesannya, tanggapannya, bagaimana pendapatnya tentang video tersebut. Video tersebut tadi berbicara juga tentang mujizat ya. Kalau kita ingin membutuhkan pertolongan, kita juga bisa berdoa ya melalui kalung salib dan kaudi ya. Itu biasa para imam Fransiskan ya. Santo Fransiskus Asisi. Pernah melihat salib seperti itu kan? Iya, ya di tempat Katolik ada itu visual gitu ya. Nah sekarang kita akan melihat kitab suci. Yang ada kitab sucinya bisa dibuka Matius 10 ayat 46 sampai 52. Kitab suci ya. Kita tadi sudah membaca kitab suci tentang mujizat yang dilakukan Yesus dalam kitab suci. Banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus, seperti Yesus menyembuhkan orang buta, kemudian Yesus menyembuhkan penyakit, lalu Yesus membangkitkan orang muakil ya. Jadi dapat kita simpulkan, ini kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa mujizat itu tadi keadaan yang luar biasa dalam diri kita di luar jangkauan hidup ya. Itu tadi mujizat di luar jangkauan hidup ya. Jadi kita harus bagaimana kita harus percaya bahwa mujizat itu memang ya. Kemudian dalam kitab suci tadi banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus, seperti apa? Menyembuhkan orang buta, kemudian apa lagi? Berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi ya. Iya, jadi mari kita tetap setia pada Tuhan. Kita tetap setia pada Tuhan ya. Kita setia pada Tuhan dan kita memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
Selamat pagi, shalom untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Merauke Sumutang sebagai CGP dari Kabupaten Papangan Tengah. Saya bekerja di SD swasta Santa Melania. Pada pagi ini saya mengadakan pasca observasi setelah melaksanakan supervisi kepada sejawat dengan Ibu Vero Monica Situboran SPD, dan pada kesempatan yang baik ini pada pagi hari ini juga hadir pemerintah saya yaitu Bapak Iban Ahmad yang akan hadir bersama kami untuk mengamati hasil pasca observasi yang akan kami laksanakan. Baik, selamat pagi Ibu Vero. Terima kasih pada pagi hari ini. Ibu Vero, pada kesempatan ini kita mau melaksanakan pasca wawancara pasca observasi yang pelajaran yang sudah Ibu laksanakan pada 1 minggu yang lalu. Pada kesempatan ini saya bertanya bagaimana pertama kesan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran. Saya berjalan dengan baik dan bisa saya sampaikan. Tentunya dalam pembelajaran itu memang pada umumnya saya lihat pembelajaran jalan yang baik. Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang memang relevan, secara relevan di materi pokok pelajaran yang Ibu bawakan pada saat itu. Ibu juga sudah menggunakan metode sehingga pada pembelajaran itu murid lebih antusias. Itu yang saya lihat. Namun dari hasil observasi yang saya lakukan itu ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan yang mungkin harus diperbaiki. Boleh saya sampaikan kepada Ibu hasil observasi yang saya buat? Terima kasih, Bu. Pertama, saya apresiasi bahwa memang pada umumnya pembelajaran yang kita lakukan pada umumnya sudah baik, sudah mengikuti langkah-langkah mulai dari pembuka kegiatan itu sampai pada kegiatan penutup. Lalu itu juga sudah menggunakan metode dan juga strategi yang mengaktifkan seluruh murid ketika proses pembelajaran itu. Namun ada yang perlu Ibu perhatikan. Yang pertama, ketika waktu diskusi itu terlalu singkat. Jadi untuk ke depan hendaknya dalam proses diskusi yang diberikan kepada anak itu diberikan lebih luas lagi waktu, lebih lama, sehingga mereka bisa mengeksplor seluruh kemampuan mereka dalam diskusi itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu memberikan umpan balik. Seharusnya setelah selesai penjelasan pembelajaran materi harus lebih tajam pendalaman pemahaman melalui pertanyaan pendalaman yang disampaikan. Perlu kemudian sejauh mana, sedalam mana pemahaman anak itu terhadap materi yang sudah itu yang perlu, dua hal itu. Kira-kira menurut Ibu, berdasarkan pengalaman yang Ibu alami waktu pembelajaran di dalam kelas itu, apa yang kurang menurut Ibu? Itu hasil pengamatan saya. Mungkin ada sesuatu hal, tadi ada yang kurang seperti ini yang saya rasakan. Kira-kira menurut Ibu, apa yang kurang yang mungkin perlu
diperbaiki terkait dengan dalam pembelajaran. Ya, mungkin tentang diskusi tadi. Diskusi ya jangan terbatas juga mungkin waktu ya, karena sudah ditentukan 1 jam itu 30 menit pembagian waktu. Baik, semoga nanti ke depan itu bisa membuat yang terbaik dari apa yang itu sudah lakukan. Melakukan pembelajaran, mudah-mudahan nanti ke depan tadi itu hasil pengamatan saya Ibu. Jadi Ibu ke depan 2 hal pokok yang saya sampaikan tadi bisa lebih diperbaiki ke depan. Terima kasih Pak atas masukan. Baik, ya. Sekarang saya berharap ke depan Ibu lebih melibatkan lagi anak-anak dan juga memberikan pembagian waktu dalam pembelajaran itu lebih banyak mengaktifkan anak itu sehingga mereka bisa mengeksplor semua apapun kegiatan dalam proses diskusi atau apapun itu bentuknya, sehingga mereka bisa, bagaimana saya katakan, bisa lebih dalam lagi apa yang mereka bahas dalam diskusi itu ketika itu menggunakan metode diskusi. Begitu Ibu ya untuk ke depannya. Nah, saya berharap itu nanti ke depan Ibu lebih mengaktifkan anak dan kemudian mampu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak kita. Terima kasih Pak, nanti ke depannya saya akan. Baik, demikian yang perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada tadi penyampaian saya, penyampaian hasil observasi yang saya lakukan pada Ibu, tujuan saya bagaimana supaya lebih baik ke depannya. Hasil wawancara pasca observasi yang saya lakukan pada rekan sejawat untuk observasi supervisi akademik di kelas dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.